Halo semua, perkenalkan nama aku Leni Alvin Tasyagian, jurusan Agribisnis 21. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi teori perilaku konsumen pada mata kuliah praktikum ekonomi mikro. Selamat menonton. Teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori yang mempelajari bagaimana seorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Terdapat dua jenis konsumen. Yang pertama, konsumen yang bertindak secara rasional, yaitu memiliki ciri-ciri mengonsumsi barang berdasarkan kebutuhan, berupaya melakukan optimalisasi value, yaitu mengonsumsi barang untuk mendapatkan manfaat terbaik, lalu mencari harga terbaik dan kualitas terbaik. Sementara konsumen yang bertindak secara irasional merupakan konsumen yang cenderung melakukan konsumsi karena pengaruh orang lain. Kedua, mengonsumsi barang berdasarkan gengsi atau keinginan dan mudah terpengaruh promosi yang menarik. Ada 4 faktor perilaku konsumen. Yang pertama, sosial, yaitu lingkungan sosial di sekitar konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen. Yang kedua, kultural, yaitu adat istiadat maupun budaya di sekitar konsumen yang mempengaruhi konsumen. Ketiga, personal, yaitu internal konsumen itu sendiri seperti jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lainnya. Dan yang terakhir, psikografis, yaitu aspek psikologi seperti selera dan pola hidup lainnya. Selanjutnya, nilai guna. Nilai guna adalah tingkat kepuasan atau manfaat yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Dalam nilai guna ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Nilai guna kardinal merupakan pendekatan yang mengasumsikan bahwa kepuasan seorang tidak hanya dapat diperbandingkan, tetapi juga dapat diukur dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Terdapat dua istilah dalam pendekatan ini. Yang pertama, nilai guna total dan marginal utility. Nilai guna total merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sementara itu, marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan dan pengurangan konsumsi satu unit barang tertentu. Adapun rumus dari marginal utility adalah delta TU dibagi delta Q. Dalam marginal utility terdapat hukum diminishing marginal utility, yaitu jika seorang mengonsumsi satu jenis barang secara terus-menerus, maka nilai guna yang diterima akan semakin kecil. Sehingga jika konsumen tidak menghentikan konsumsinya, maka pada akhirnya akan mencapai titik jenuh atau bosan, sehingga nilai utilitasnya bernilai 0 bahkan negatif. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan ini mengukur manfaat atau utilitas melalui ranking, tapi tidak disebutkan nilainya, sehingga tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan dengan menggunakan kurva indifferent dan budget line. Pertama, kurva kepuasan sama atau indifference curve. Kurva ini menunjukkan nilai guna yang sama untuk berbagai kombinasi komoditas. Dan yang kedua adalah budget line curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang dapat diperoleh dengan menggunakan jumlah pendapatan atau anggaran yang sama. Rumusnya adalah M sama dengan PX kali X tambah PY kali Y. Oke, kita akan mencoba menghitung nilai marginal utility. Untuk mencari marginal utility, kita dapat menggunakan rumus delta TU dibagi delta Q. 650 dikurang 370 dibagi 2 kurang 1. Tarik ke bawah. Untuk marginal utility yang pertama itu tidak ada karena angka sebelumnya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Untuk komoditi pisang sama seperti rumus tadi, 460 dikurang 250 dibagi
2 kurang 1. Lalu kita tarik ke bawah. Diketahui harga jeruk adalah 5.000 per kilo dan harga pisang 5.000 per kilo. Jeruk sama dengan X dan pisang adalah Y. Sehingga PX sama dengan 5.000, PY sama dengan 5.000. Uang kita atau modal adalah sebesar 25.000. Untuk mencari kombinasi, kita menggunakan rumus ini. M sama dengan PX kali Y. M sama dengan PX kali X tambah PY kali Y. 25.000 sama dengan 5.000X tambah 5.000Y. Kita sederhanakan dengan dibagi 5.000. Jadi hasilnya 5 sama dengan 1X atau X tambah 1Y atau Y. Jadi hasil persamaannya adalah 5X sama dengan 5 sama dengan X tambah Y. Oke, kita dapatkan persamaan 5 sama dengan X tambah Y. Jadi jika kita membeli satu jeruk, berarti jumlah pisangnya adalah 4. Intinya, jumlah kedua ini harus 5, sesuai dengan persamaan tadi. Kalau kita membeli 2 jeruk, berarti jumlah pisang yang kita beli adalah 3. Jika kita membeli 3 jeruk, jumlah pisang adalah 2. Dan jika kita membeli 4 jeruk, jumlah pisang adalah 1. Untuk membuktikan bahwa kombinasi kita benar, kita dapat menghitung dengan mengalihkan jumlah jeruk dengan harganya. Harganya kita kunci dulu. Ditambah dengan jumlah pisang dikali dengan harganya. Oke, kombinasi kita sudah pas. Kita akan mencari nilai dari utility-nya. Untuk mencari nilai dari total utility, kita dapat menjumlahkan total utility ketika mengonsumsi jeruk dan pisang. Pada satu jeruk, total utility-nya adalah 370, ditambah dengan 4 pisang, yaitu 760. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Dari kombinasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai kepuasan yang maksimum, kita perlu mengonsumsi 3 jeruk, 2 pisang dengan total utility sebesar 1.310. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.